Baik, Bang Fahri, artinya kan di sini kita merasakan ada suatu ketidakadilan ya dalam proses yang kita harapkan terjadi. Ya kalau ruang itu tidak terbuka kan berarti tidak adil kan itu intinya. Nah Iya. sekarang bagaimana supaya kita melihat ini apa? Bagaimana tadi pertanyaan Ican tadi menerobos ini supaya lahir itu muncul keterbukaan-keterbukaan di tengah-tengah kita kan? Iya. Saya kira salah satunya adalah menjadi Bang Surya. Apa itu menjadi Bang Surya? Adalah ya menjadi orang luar Jawa satu-satunya yang mampu membangun partai politik nasional. Ya, Gitu. Bang Fahri benar sekali. Bang Fahri jeli betul. Jadi maksudnya dengan begini itu sementara sistem tidak memungkinkan, maka inisiatif harus dibangun gitu. ya, Nah, karakternya harus seperti Bang Surya gitu. Jadi Bang Surya itu kan teateral sebenarnya ya. Apa namanya? Penampilannya menarik ya, sejauh yang saya lihat banyak orang kagum gitu ya, kepada Bang Surya ya. Sosoknya tinggi besar gitu. Sampai kemudian saya pernah ya mengatakan kalau Bang Surya menang di dalam konvensi Golkar, ya. ya tahun berapa itu ya? 2004. 2004, saya akan bantu cara Bang Surya untuk tampil yang memukau di hadapan publik ya, terutama di Jawa gitu. Dengan menggunakan pakaian Diponegoro. Gitu. Kan badannya tinggi besar ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena hasil studi ya. Sebenarnya kan yang melakukan survei pertama itu saya tahun 98, 99 itu. Survei itu. Nah, hasil survei itu menunjukkan bahwa orang-orang Jawa itu menginginkan Pak Sutrisno, Tri Sutrisno. Tri Sutrisno Sutrisno. menjadi presiden. Ya, Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Gitu. Karena orangnya tinggi besar, gitu. Tinggi besar dan tersenyum, gitu. Nah, itulah yang kemudian melahirkan SBY, Ya, ya. gitu. Karena apa? Karena di dalam sistem kognisi rakyat ya, as a whole, presiden itu harus ganteng, gitu. Jadi mulai dari Soekarno, kan Soekarno cukup lama kan, ya, bahkan sampai sekarang ya. Lalu kemudian Soeharto, gitu. Tiba-tiba anjlok, gitu. Anjlok dalam pengertian tampilan fisik ya. Habibie, Gus Dur. Kiai Abdurrahman Wahid, dan Mbak Mega. Mbak Mega tentu ya, dia adalah seorang perempuan ya. Gitu. Nah, jadi ketika kemudian rakyat diberi kesempatan untuk memilih langsung, maka ingatannya kembali kepada Soekarno atau Soeharto. Soeharto. Itulah SBY, gitu, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau Bang Surya menang pada waktu itu kita dengan apa namanya mudah kemudian menciptakan sebuah image gitu. Bahwa Bang Surya itu adalah seorang ratu adil ya, yang datang dari negeri Sabrang gitu untuk menyelamatkan Indonesia as a whole gitu. Dengan pernak-pernik penampilan gitu. Nah, Dan itu beliau, yang dan beliau sudah punya modal ya. punya modal gitu. Tinggi. Karena orang mengagumi gitu, mengagumi. Jadi kalau dia lagi pidato gitu, isinya nggak terlalu penting ya. Tapi orang di kiri kanan yang baru datang itu mengagumi penampilannya gitu. Iya, iya. Sementara kemudian saya hanya duduk melihat gitu. Oke, nah gaya teatral atau nature ya Bang Surya yang sangat teatral itulah yang kemudian memukau orang gitu. Yang kedua adalah strategi politik. Saya pernah dikatakan oleh seseorang, Bang Surya itu katanya kalau dia ini menendang bola 12 pasti masuk. Dia bilang begitu. Karena apa? Kalkulasinya sangat kuat. Gitu.
Nah, ketika kemudian Bang Surya mau membangun Nasdem itu dulu namanya apa? Nasional Demokrat. Nasional Demokrat dengan apa restorasi ya dan segala macam itu, pada saat yang sama orang-orang intelektual terdidik itu juga membangun partai, orang-orang PSI itu. Tapi kan kemudian orang-orang PSI membangun partai seakan-akan seperti membangun perguruan tinggi Iya. gitu. Bang Surya tidak, dia meratakan dulu semuanya sampai ke bawah gitu. Iya. Setelah sudah ada baru dia bangun partai gitu. Itu yang saya katakan naluri ya kuat. Jadi penampilan yang bersifat teatral, naluri politik yang sangat kalkulatif gitu. Yang tidak dimiliki oleh apa namanya orang-orang PSI yang dibilang pinter-pinter itu gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses ya, saya melihat Jokowi itu adalah kontradiksi sebenarnya. Maaf sebelum lanjut. Silakan. Yang abang maksud PSI itu bukan PSI sekarang, PSI yang dulu. Oh ya, ada Partai PSI. Sosialis Indonesia. Ya, Partai Sosialis Indonesia ya. Yang didirikan oleh Syahrir itu. Ya, yang didirikan oleh Syahrir ya. Sultan Syahrir. Ya. Bukan yang sekarang Iya, gitu. Oke, ya betul itu. Karena sekarang orang ingatnya PSI yang sekarang ya. Anak-anak muda itu ya.